People fall in love in mysterious way. Maybe that's just us. We are falling in love every single day. Oh, oke, gue harus melakukan sesuatu. Mari kita take down background THC itu. Halo guys. Halo. Nah, itu Buka gue. Sorry, gue baru bangun anjing. Gue panik cok. Gue kayak join zoom apa terus kayak lupa baru nah, inget. Ya udah ayo. nah benar banget tuh. Bener Udah weh. banget. Enough. Wait. Belum pakai gue aku taruh mana ya? Gue nggak pengen pakai muka deh. Apa sih kok Ami aja? Take down, Mbak. Miguel mana nih, Gel? What? Why is not that? Kameranya ngikutin. Gimana sih cara ngapusnya anjir? Ini. Coba. Di mana coba ini? Ini. Coba. Lebih baik. Aduh. Why is not that complicated? You should stay. Good Sebentar apa? graces. I such never like that. Nah, ini masuk. Oh, paling gini jadinya guys. Ya nggak apa-apa sih, gue nggak peduli. Ya udah. Lu sambil buka Canva berarti. Oke, Kak, jadi pembagiannya kayak kemarin, gue kesimpulan sama gue bacain ini. Flowchart. Flowchart, oke. Gue apa? Sorry. Ini ngantuk banget. Lu yang awal-awal mah file bagi 2. Coba Dari yang mana? mana? Wait. Yang mana? Sampai landasan teori. Gue mau liatin. Masalah itu bagian kalian. Gue nggak tahu. Bebas. Golkar lu 34, gue 56 ya. Gimana? Gue apa aja? Latar belakang rumusan. Gue tujuan landasan. Oke. Oke, sudah siap. Oke. 1, kita mulai ya. Gue buka. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi, kami dari kelompok 15. Saya Rahadian Caika Wicaksono. Dengan teman saya Lala, Faye, dan Karin. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem manajemen keuangan pribadi atau money management system yang telah kami susun. Pertama-tama kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang untuk program kita. Pertama, dalam era digital ini, kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi merupakan skill yang wajib dikuasai bagi masing-masing individu. Di era digital ini juga, banyak banget transaksi keuangan yang dilakukan secara instan melalui aplikasi. Tapi masih banyak banget orang yang masih kesulitan untuk mengatur keuangan. Banyak dampak negatif yang timbul apabila seorang individu tidak mampu mengelola keuangannya dengan efektif, seperti utang yang menumpuk atau ketidakmampuan mencapai tujuan keuangan.
Nah, di sini kita akan membuat program bertema money management. Money management adalah teknik untuk mengatur keuangan secara bijaksana agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk mempermudah orang-orang dalam money management. Selain itu, program ini juga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana Python memiliki keunggulan yaitu memiliki ekosistem pustaka yang luas, dan sintaksnya yang sederhana membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem pemrograman yang akan dipakai pada program sistem manajemen keuangan pribadi? Yang kedua, bagaimana program ini dapat mengelola keuangan suatu individu? Dan yang ketiga, bagaimana flowchart dari program sistem manajemen keuangan pribadi tersebut? Selanjutnya untuk tujuan, ada 2 tujuan untuk pemrograman kami kali ini, yaitu yang pertama, merekapitulasi data keuangan pribadi yang diinput oleh pengguna, dan yang kedua adalah menghasilkan rekomendasi keputusan keuangan yang dapat diambil oleh pengguna. Lalu manfaat yang pertama ada untuk mempermudah penggunaan dalam mencatat dan mengelola pemasukan serta pengeluaran sehari-hari. Lalu untuk membantu pengguna dalam menyusun anggaran bulanan sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan. Lalu untuk mengurangi masalah keuangan akibat ketidakmampuan mengelola keuangan. Berikutnya dalam landasan teori, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Python adalah bahasa programming tingkat tinggi yang cukup populer yang dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux, hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan. Pertanyaan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh kedua, dan seterusnya. Akan tetapi, terdapat akan situasi di mana kode perlu ditulis dengan jumlah banyak. Jika dilakukan secara manual, hal ini akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu diperlukan penggunaan fungsi pengulangan dalam bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah dekomposisi dari program kami. Istilah dekomposisi sendiri merupakan metode dalam berpikir komputasional yang memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami dan dapat diselesaikan. Nah, untuk masalah pertamanya adalah penginputan data. Kami membagi menjadi beberapa submasalah lagi, yaitu penginputan data pemasukan uang. Ini digunakan untuk mencatat jumlah pemasukan dari pengguna. Lalu penginputan data rentang waktu penggunaan uang, ini digunakan untuk mengatur periode mulai dari harian, mingguan, atau bulanan, di mana pemasukan ini akan dihabiskan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan data pemasukan uang dan rentang penggunaan uang. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data pemasukan dan periode penggunaan yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan pengeluarannya. Untuk masalah selanjutnya adalah penyertiran keuangan. Nah, jadi di sini dibagi menjadi dua submasalah, yaitu pilihan untuk menabung dan pilihan untuk tidak menabung. Yang selanjutnya adalah pengelolaan data pengguna, di mana ada maximum spending. Ini untuk menghitung batas maksimal pengeluaran berdasarkan data yang sudah didapatkan. Nah, jadi jika ada uang yang ditabung, maksimum spending adalah pemasukan dikurangi oleh besar uang yang ditabung, lalu dibagi oleh rentang waktu penggunaan uang. Jika tidak ada uang yang ditabung, maksimum spending adalah pemasukan dibagi oleh rentang waktu penggunaan uang. Masalah yang terakhir adalah tentang penggunaan uang. Nah, jadi jika pengeluaran kurang dari maksimum spend, maka pengeluaran akan diizinkan dan sisanya masuk ke tabungan. Dan jika pengeluaran lebih dari maksimum spend, pengeluarannya akan ditolak dan sisanya ditambahkan ke tabungan juga. Yang terakhir adalah looping system sampai rentang penggunaan waktu berakhir. Sistem berjalan akan berulang berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan dan memastikan aturan pengelolaan keuangan tetap berlaku sepanjang periode.
Selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, jadi pengenalan pola adalah sebuah konsep dalam berpikir komputasional yang bertujuan untuk mengenali kesamaan atau pola dalam sebuah informasi yang diberikan. Pengenalan ini dapat membantu kita untuk menyederhanakan sebuah masalah, meningkatkan pemahaman kita mengenai masalah tersebut, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif. Nah, jadi ada beberapa pola dalam program yang kami buat. Yang pertama adalah pola penginputan data. Pola ini mencangkup proses pencatatan data, pemasukan, dan periode penggunaan yang dilakukan pengguna setiap kali mulai pengelolaan baru. Yang selanjutnya adalah pola pengambilan keputusan. Ini termasuk menabung, tidak menabung, dan ada juga pola perhitungan dinamis, maximum spend, yang itu termasuk pengeluaran kurang dari maksimum spend atau lebih dari maksimum spend seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga pola loop berdasarkan siklus waktu. Jadi sistem akan terus berulang dalam siklus yang sudah ditentukan. Oke, baik. Selanjutnya, berikut merupakan flowchart yang telah kami buat. Yang pertama-tama, pengguna akan memulai perjalanannya pada program ini dengan memasukkan penghasilan bulanan mereka pada bulan tersebut. Yang kedua, mereka dapat memasukkan rentang waktu yang dimaksud, yaitu berapa hari dalam sebulan itu yang mau mereka input. Selanjutnya, akan tampil pertanyaan apakah ada uang yang mau ditabung dari pengguna atau tidak. Apabila iya, maka akan pengguna dapat memasukkan tujuan dan jumlah tabungan yang mereka harapkan, serta pertanyaan lanjutan dari itu adalah apakah masih ada nominal yang ingin ditabung. Jika iya, maka itu akan looping untuk ke flowchart yang input tujuan dan jumlah tabungan. Sebaliknya, jika dari awal pengguna sudah menyatakan bahwa tidak ada uang yang ditabung, maka ia langsung diarahkan ke kolom atau bagian di mana pengguna bisa memasukkan maksimum speed yang diharapkan. Sesudah itu, pengguna akan melewati tahapan apakah uang yang tertera di sana mau digunakan atau tidak, dan apakah lebih dari maksimum spend yang sudah diterapkan atau tidak. Apabila tidak lebih dari maksimum spend yang sudah diterapkan, maka uang tidak bisa digunakan dan akan kembali ke tabungan. Mohon maaf, ini sepertinya ada sedikit terbalik di sini. Apabila lebih dari maksimum spend yang sudah diterapkan, maka uang tidak bisa digunakan dan akan kembali ke tabungan. Akan tampil peringatan dan informasi bahwa uang tidak bisa digunakan. Tapi apabila tidak lebih dari maksimum spend, maka uang dapat digunakan dan sisa dari maksimum spend tadi dapat masuk ke tabungan. Selanjutnya akan ada looping untuk mengisi data-data pengguna di hari-hari yang lain, dan akan ada pengisian yang sama untuk hari-hari selanjutnya. Lebih seperti itu. Dan terakhir adalah bab 3 atau bab penutup, di mana isinya merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari proyek ini, yang pertama adalah program sistem manajemen keuangan pribadi disusun dalam bahasa Python yang menggunakan fungsi if-else untuk menampung jawaban dari pertanyaan dengan opsi binar, fungsi loop untuk mengakomodasi input keuangan pada hari yang berbeda, dan fungsi array untuk mengorganisasi data sebagai data berseri. Yang kedua, program sistem manajemen keuangan pribadi bekerja dengan membuat rekapitulasi pemasukan yang diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan user. Yang ketiga, program sistem manajemen keuangan pribadi akan merekomendasikan keputusan keuangan yang lebih matang dengan meninjau kemampuan financial user berdasarkan data-data yang sudah diinput. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bentar guys. Gue coba stop. Stop. Oke, harusnya sudah sih. Sebentar ya. Harusnya sudah. Sebentar gue cek. Oke. Aman. Kalian siap-siap dulu aja. Thank you. Sampai ketemu di kampus. Ini udah. Udah jam 8. Yeay. Gue tadi ketiduran terus anjing pas itu sorry ya, kayaknya masuk deh, nggak tahu nih. Gue kayak Nggak masuk gak sih? Kan ini yang ngomong doang. oh iya
Harusnya Oh gitu. iya, Puji Tuhan. gue Yaudah, foto Jadi kayak tadi layoutnya taruh kayak di gini. Ya udah. yaudah yuk kita OTW kampus. Sampai ketemu di kampus. Bye. Oke, bye-bye. guys. Guys, bawa laptop nggak? Bawa nggak ya? Bawa dah. Jujur laptop gue berat banget anjing, tapi kalau udah ada yang bawa laptop, gue nggak usah bawa laptop. Ya nggak usah nggak sih. Yaudah satu aja lah. Yaudah gue bawa. Nggak hilang dia. Bye.